pertanyaan besarnya itu. Apakah ente melihat sekarang orang di Gorontalo atau melihat Indonesia, melihat anak-anak muda sekarang, kita ini, apakah masih harus bersumpah setiap tanggal 28? Apakah harus dinyatakan, dirayakan? Kenapa harus dirayakan? Nadine Amiza harus dirayakan. Kalau kita memaknai Sumpah Pemuda itu dia ini berat sebenarnya pertanyaan soal pemuda dan bangsa. Waduh. Iya, karena kan orang anak muda ini kan apa yang orang lakukan itu dampaknya ke masyarakat juga dan lebih jauh lagi kan ke bangsa ini gitu. Begitu tidak? Betul, itu ada di sumpah pertama ya? Iya, oke. Kita Kedua. Sorry. Ke arah pengat, lebih serius gitu. Kita duduk desta kalau begitu. Jadi apa ya? Kalau kita memaknainya dengan cara lu lihat asik. Lu lihat. Terus saya karena lihat kan yang terjadi sekarang bahwa banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu mudanya dengan cara yang mungkin foya-foya, misi foya ya seperti itu. Dan ya mungkin kita tidak bisa bilang itu wajar-wajar saja karena kita pun pernah mengalami hal seperti itu dong. Cuman yang kita coba terapkan di kita kehidupan ini memaknai kita jiwa kepemudaan ini, jiwa muda ini. Jadi kita mencoba untuk terlebih ke orang-orang yang dekat kita dulu begitu, anak muda yang dekat ke kita ini untuk lebih produktif begitu. Oke. Jadi kalau ngana lihat kenapa kita orang-orang dekat ke kita itu ada saja yang orang beken karena itu tadi kita pernah ada di fase ya kita masih bisa dibilang muda dan berbahaya tapi tidak yang kita ada lakukan malah lebih ke penyalurannya. Iya, ke negatif begitu. Selain ente pukul-pukul orang, aduh, kenapa malak itu apaan sih? Pajak. Iya, begitu itu kan habiskan waktu ke hal-hal yang negatif. Pencuri mangga. Makanya kita belajar dari hal itu, kita coba tahu sandal. Masih ada ini. jangan karena cuma semua kan. Orang semua lebih khawatir kalau ada dekat. Iya, artinya kan killer yang dulu bukanlah killer yang sekarang. Dulu disayang, sekarang ditendang. Boleh berhasil. Salah. Begitu. Jadi lebih ke potong kita baca cerita. Tidak potong, ini cuman kita ini lagi ada baca cerita serius. Aku tahu bisa jadi reels itu kan. Jadi ente produktif dengan orang berpikir produktif dan kreatif dan inovatif. Orang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak juga dampaknya untuk orang pribadi, tapi ke depan itu bisa jadi orang berbekal nanti untuk orang berbuat banyak untuk negeri ini. Satu napas itu bos. Mungkin adalah teman-teman kayak di sekitar kalian yang bisa menyebut dia ini apa? Saib itu teman kan. Teh Saib ini kalau lihat orang lain cuman bengong, cuman kalau di istilah Gorontalo itu DP nonga-nonga, dia pasti tidak senang. Bagaimana si orang itu akan jadi lebih bikin sesuatu lah. Nah ini poin ini yang saya tangkap dari dia soal produktivitas. Jadi dari saya kenal, mungkin orang lain yang lebih kenal dia lebih lama mungkin masih akan merasa tetap sama. Dia masih orang yang dengan semangatnya dia tetap berkarya ya. Yoler berkarya. Mungkin aktivitasnya itu diisi dengan hal-hal yang produktif. Oke, lanjut. Nah, ini dia Komikaku. Fadli Mahmud, salah satu punggawa stand up Indo Gorontalo. Fadli Mahmud ini salah banyak dari punggawa stand up Indo Gorontalo yang saya kenal angkatan pertama mungkin. Banyak mereka itu, ya itulah stand up Indo di Gorontalo. Komikaku, apa kabar Komikaku? Alhamdulillah baik-baik saja. Lagi ngapain ini Komikaku? Lagi biasa, tulis-tulis materi, cari premis. Waduh. Siapa tahu tuh lulus PNS. Iya, ini pertama teh Fadli Hamzah.
Oh, lagi cari ini ente cari materi. Iya. Kenapa cari materi? Iya, cari materi tentang Sumpah Pemuda yang relate Wah, supaya siapa tahu kan ada job. wah, ente ada jok-jok Sumpah Pemuda begitu? Jokes belum ada sih, masih baca cari. Kalau yang dulu-dulu begitu tidak ada. Dulu tidak ada. Ayo one liner lah. Boleh ya Toto dong begini. Terakhir kan ente lihat ente manggung itu sekitar 5 jam ya? Kalau untuk DP jokes belum ada sih, Bu. Anak rasa sendiri pemuda. Ente manggung terakhir Ah. 5 jam kan? 5 jam. Persiapan maksudnya dari latihan-latihan Iya. sampai show. 1 Hmm. jam lebih ya kemarin ya? 48 menit. Oh, iya. 35 menit lah. Kalah-kalah ini. Tapi memang padat. Dia tidak kasih apa itu dia namanya? Dia kasih jeda orang tidak tahu. Kalau komunitas stand up Indo sekarang ini gimana DP aktivitas Stand up Indo keseluruhan atau stand up Indo Gorontalo ya? Stand up Gorontalo sekarang lagi open mic. Untuk kalau rencana insya Allah Desember kalau bukan stand up night pertama mungkin spesial show ulang dari beberapa komik. Kan kemarin banyak orang-orang baru. Ah iya, komik aku paling dekat ke kemarin itu kan bikin show ya. PDKT itu ini DP flyer. Tapi sudah so lewat. Kemarin itu Ana nonton langsung. Kalau tiap minggu ada? Ini itu show tiap minggu. Buat iya maksudnya open mic tiap Open mic minggu. 2 minggu sekali sih. Masih aktif-aktif kan? Iya. Tapi Desember ini rencana mau bikin lagi. Bikin Stand up night. Iya, stand up Dengan night. Kalau atau- tidak jadi sesuatu lah. Bikin mini show ulang mungkin. Tapi yang lain. Secara konsep so ada buat insya Allah nanti akhir tahun lah. Iya. Ada kira-kira Secara konsep so ada sih. Insya Allah di akhir tahun itu kalau bukan Sun akan ada spesial dari orang-orang Sun ini? bukan stand up night. oh stand up night. Ngomong-ngomong soal stand up night itu kenapa stand up night harus ada di setiap komunitas di Indonesia? Itu so jadi sebenarnya itu bukan DP syarat awal, bos jadi budaya. Oke. Culture itu. memang stand up Indonesia. Iya, untuk culture itu harus stand up night. Bakalan komika yang ini kan harus ada komika ini ya apa? Gue star. Gue Star itu komik nasional. Rencana ini masih kan banyak. Rencana itu kira-kira dari stand up Indo Gorontalo pingin ngundang siapa? Rencana itu Ali Akbar. Yang jadi daftar itu orang ini Ali Akbar, Mamat Oh, sekarang dia sudah jadi komika ya? Al-Kathir siapa? Ih, bukan dong. Oh, bukan. Oh, oke. Ali Akbar, Mamat Al-Kathir dengan apa satunya? Arif Brata. Cuman yang baru dapat DP, baru ada komunikasi dengan Ali Akbar. Kebetulan Ali Akbar Desember kosong. Tapi ada 3 nama itu ya. Iya, 3 nama itu. 3 nama itu bakalan masih kandidat. Tidak Sun. Oleh siapa yang kuat Waduh. dan murah. Oke, stand up Indo ini so berapa lama ya? 2015 2015 di Gorontalo pertama ya. Pertama kali open mic mungkin 2015 berapa tahun kira-kira? 8. Kameramen bisa jawab sendiri ya. Alhamdulillah ada guna. Aduh ya. Tahan dulu lah. Kan gimbal itu menopang. Itu gimana? Iya, itu namanya gimbal. Boyo. Oke. Menurut ente yang sebagai komika di Gorontalo, ente audiens di torang di Gorontalo itu bagaimana? Kalau anak lihat di mini show kemarin itu ini apa dulu? Jadi ada yang awam sekali, baru ada yang memang paham sekali. Kayaknya update tentang stand up sih. Yang di show tengah-tengah kemarin. tidak ada. Di tengah-tengah kayaknya ada. Yang Cuman yang paling dominan 2 ini setelah anak lihat. Menurut anak pandangan sendiri sih. Ada yang tidak mengerti dengan ada yang mengerti sekali. oke. Kalau dulu kan kebanyakan yang tidak mengerti. Nah, Nah. sekarang so ada yang mengerti sekali. Tahu struktur joke. Kalau dia tahu kalau ini lagi tarifin kata. Dia tahu abis ini mungkin mau kemana. Sumpah Pemuda di torang di Gorontalo itu menurut ente masih relevan tidak? Apalagi ini karena kenapa ane pingin ngobrol dengan ente, mungkin keresahan ataupun observasi ente di komunitas melihat orang pemuda-pemudi
apakah masih worth it tidak ini Sumpah Pemuda? Entah ada yang merayakan, ada yang ya skeptis ataupun banyak macam. Menurut ente sendiri bagaimana? Yang merayakan nanti tidak ada pertanyaan ini. Apa ya? Maksudnya dari ente lah. Apa yang kan berapa kali tuh selama ente hidup, selama ente tahu ini ada Sumpah Pemuda dan bla 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 bla. Ini bagaimana? Sudut pandang lah. Sudut pandang Liana tentang Sumpah Pemuda. Iya. Kalau Ana lihat sebenarnya Sumpah Pemuda dari tahun ke tahun. Ini kalau mau jawab jujur ya, sampai sekarang tidak ada patokan, tidak ada standar yang Ana mau jawab kalau dari tahun ke tahun. Kayaknya di Gorontalo tidak ada yang merayakan Sumpah Pemuda sebagaimana mestinya. Begitu. Memang yang mestinya bagaimana? Yang mestinya itu kayaknya kalau biasa kan cuma ada lomba-lomba pidato, karena Sumpah Pemuda itu kan juga disebut sebagai bulan bahasa. Karena di situ ada apa? Tahu waktu anak kuliah kayaknya Sumpah Pemuda itu karena ada berbahasa. berbahasa satu bahasa berbahasa menjunjung tinggi persatuan apalah. Iya, kayaknya kalau misalnya memang harus diperingati, mungkin orang membuat lomba-lomba yang berkaitan dengan unsur kebahasaan. Kalau instansi-instansi lain itu buat, ya misalnya boleh macam ini. Boleh dong. Kantor bahasa. Kantor bahasa itu tiap bulan Oktober itu orang selalu buat event menulis. Seleksi penulis muda Gorontalo. Ada kayak ini ya, maksudnya instansi terkait bikin event atau apa? Secara umum kayaknya rasa tidak ada. Nah, kalau ke ente sendiri deh, maksudnya apa ya? Berefek tidak? Ada atau masih worth it? Maksudnya itu ke depan Masih worth it sih. Harusnya masih worth it karena itu patut memang wajib orang peringati sebagai orang bagian dari sejarah tuh. Tapi kalau mau balia secara realita yang ada, macam maksudnya ini Sumpah Pemuda kan harusnya jadi dorampe ini mempengaruhi dorampe pola pikir intelektual. Kalau mulai pemuda-pemuda yang sekarang anak rasa beda. Ini sebenarnya ini DP contoh paling ini anak kan sekarang guru. Ini. DP perbedaan paling Ini signifikan itu di peserta didik di siswa. Kalau dulu itu orang itu kepala angin, tapi kalau macam mau berjalan baru dapat lihat guru, orang putar arah. Kalau sekarang tidak, nanti mau tabrak, cuek aja ya. Iya, baru yang anak rasakan itu kalau di lingkungan pendidikan banyak sekali. Waduh, apa? Waduh, kerja editor ya. Itu sih, maksudnya anak tolak ukur pemuda itu karena anak sebagai guru di peserta didik itu. Yang memang tidak boleh mau ini. Maksudnya bagaimana ya, orang zaman online, orang lahir di era digital, Pak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin doa sekaligus semangat lah. Jadikan teman-teman yang punya teman-teman yang berbakat di Gorontalo pingin jadi stand up komedian, sangat terbuka buat komunitas stand up Indo Gorontalo, membuka diri lah buat teman-teman ikut. Oke, sukses buat stand up Indo. Ini ada Ado dan Kombe mewakili Paski. Kalau Kombe dan Ado, mereka itu mewakili dari teman-teman komunitas. Mereka itu mewakili dari teman-teman grup lawak Orlando TV, yang grup lawak Allahu Akbar. Gak ada obat, serius. Untuk jokes lokal di Gorontalo gak ada obat. Jadi Ado dan Kombe itu juga termasuk di Paski, Persatuan Asosiasi Komedi Indonesia. Ada nongkrong di mana, Tor? Ya, Nongkrong di mana? harus pada di rumah tua lah. Orang kan masih muda-muda. Cuma DP owner ini baik sekali, jaga kasih lalapan pas saya. Waduh. S5 marketing ya. Baru sobat pesan. Sudah. Insya Allah. Oke guys, ada dengan Teh Ciripa dengan Teh Bapu Coki. Ya, siap. Kami berdua Paski Gorontalo. Oke. Bukan Orlando Kalau Orlando itu untuk semua orang. Orlando untuk semua orang. Kalau Paski organisasi. Orang punya semua. Oh. Karena Indonesia. Kalau Teh Ciripa di mana Teh Ciripa? Alah.
Alah. Karyawan baru itu. Karyawan baru. Karyawan baru nih. Astagfirullah. Oke. Oke, jadi Kombe Ado. Anak dari kemarin itu babak keliling-keliling ke komunitas-komunitas. Komunitas ya. Jadi anak bat pigi-pigi pada orang itu atau janjian ketemuan di mana. Ya, bertanya soal ada salah satu hari di bulan Oktober itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah, itu kan sejarah di Indonesia ini ada orang kenal dengan Sumpah Pemuda. Karena orang pemuda lalu itu. Alah, si orang setahu materi. Oke, baru. Aku terus itu materi. Iyo. Oke, jadi Orang pemuda lalu itu terang kalau macam lalu do. Orang kayak macam baking kayak macam apa deh lomba-lomba tradisional lalu. Macam kalau mandi kalau ente lah kan kalau ente Kampung. kalau setiap tanggal 28 Oktober itu apa yang terjadi? ada apa lu terang kalau di kampung lalu? Ngoni satu kampung satu sekolah. Beda kampung. Beda kampung. Cuma orang ada DP merayakan begitu kegiatan macam lomba-lomba begitu lalu. Membaca puisi, Ya, tarik tambang. lebih ke lalu itu lebih ke kontes kacamata sih. Waduh, iya masih ada. Iya. Iya. Cincong bapak. Iya, begitu. Kalau ente dok, NTP kampung lalu bagaimana? Kalau Kemarin anak, bagaimana? anak kan tinggal di Washington, jadi Wow. Wasing. ya sama kegiatan begitu, lebih ke menjalin silaturahmi antara pemuda. Karang Taruna apa sama Apa ya Karang Taruna apalagi ya? Karang Taruna itu lebih ke kegiatan itu sih. Karang Taruna kegiatan pemuda. Kalau sekarang saya tidak ada itu yang begitu itu. Sekedar apa ya kalender yang mengingatkan itu kalau macam hari ini poli cuma Sumpah Pemuda. Sisa begitu. Yang lain dong selalu lupa. Iya. Orang sekarang itu kalau ada lihat libur poli ini. Aduh. Libur poli ini. Iya ya. Macam hari apa pokoknya libur poli ini. Cuma lebih Poli pentingkan DP libur, bukan Iya. DP makna itu loh hari. Iya. Ini hari apa? Kayak macam kemarin Maulid Nabi. Dalam mau libur yang Mau liburan dong. Mau cari libur ya? Iya. Daripada iya DP hari itu, hari memperingati apa. Makanya sekarang itu kan sudah jadi dua. apa? Satu. Orang yang mengingat DPR itu berarti dia memang betul-betul pemuda, dinamakan Sumpah Pemuda. Oke. Yang tidak mengingat berarti sampah pemuda. Oke. Yang tidak mengingat berarti Oke. sampah, mengingat berarti Oke. sampah, mengingat berarti sampah, mengingat berarti sampah, mengingat berarti sampah. Setelah dari Adokombe itu masih juga di RT. Nah ini jadi kayak jadi penutup buat video ini. Itu saya ketemuan sama ada Kak Halim dan Kak Bahtiar. Mereka berdua itu atlet takraw di Gorontalo yang kebetulan lagi banyak kebetulannya di sini ya. Maksudnya kalau Kak Halim ini secara singkat, Kak Halim ini dia bisa prestasinya dia sampai memakai jersey timnas Garuda Indonesia Raya. Siap. Kalau Kak Bahtiar ini sama juga, tapi ini lebih ke domestik, lebih ke melalang buana ke berbagai liga tarkam, turnamen-turnamen antar kampung, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai provinsi juga. Untuk skala Indonesia mungkin ke prapon ataupun pon ya. Prapon itu berarti kalau ada pra ada pon kan, King? Iya. Oh ya berarti betul. Mungkin seperti itu. Tapi mungkin kalau khususnya Kak Halim itu dia bisa bawa timnas, bawa negara kita sampai ke kancah internasional. Kalau yang mungkin belum tahu, ini atlet takraw. Sepak takraw. Nah, sepak takraw dia. Iya. Nah, mungkin boleh, Anda mau tanya-tanya itu dulu. Kalau Kak Halim dengan Kak Tiar ini dari kapan main takraw? Kalau mau tanya kapan ini, Pertama kali main takraw. pertama kali ini di tahun 2000, mengenal itu di tahun 2004.
2004 ya? Pertama kali mengenal sepak takraw tahun 2004 sampai dengan sekarang. Itu waktu masih sekolah? Masih sekolah, SMP kelas 2 kalau nggak salah. Oke. Kalau Kak Tiar? Kalau saya sendiri 2003. 2003 kebetulan masih kelas 3 SD. Waduh, lebih ini Memang lagi. sudah main. Jadi di tempat mereka itu memang di Telaga di Luo itu kan Ah, terkenal klub Oh, kampungnya takraw. betul. Jadi mereka dari dikatakan belia lah sudah tahu sepak takraw kan di Luo ada tugu bola, Iya. tugu bola sepak takraw yang besar. Oh, memang ini kayak kampung atlet begitu ya? Ya, Kita anak-anak itu dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua itu memang sudah khusus memang ada lapangan-lapangannya tersendiri. Jadi ada Berarti kalau tingkatan-tingkatan. tarkam itu tidak usah Bennett Luau kalau begitu. ini Jam tetap, 4 kilo. tetap main. Cuma sekarang dibatasi ada ya satu nasional, ada yang 2 nasional. Kalau sudah dibuka 3 nasional, palingan di servisnya yang dibatasi hanya ke dalam. Oke. Tiket Ini mungkin tetap. ini, Ana langsung ke ada ngobrol-ngobrol juga dan Kak Iswan. Kan Kak Iswan juga sempat kemarin ada klub kan. Iya. Nah, jadi apa ya? Maksudnya takraw ini jadi cuman hobi atau malah sekarang jadi apa ya, tempat atau masih hobi? Kalau saya pribadi ya, kalau Iya. saya pribadi awalnya itu sebenarnya cuma hobi. Cuman hobi, oke. Awalnya cuma hobi karena dulu itu kan di Gorontalo ini kan terkenal namanya sepalilinga. Sepalia sebelumnya. Dia melingkar pakai bola kecil, terus ada bermacam raga-raga yang dilakukan orang-orang tua dulu. Jadi saya itu awalnya itu cuma hobi. Tapi karena menyerempet ke sini ada kejuaraan di sekolah itu kayak perseni, kayak ada kejuaraan apalah di sekolah. Sampai saya itu terpanggil ikut perseni. Oke. Nah, Meeting kelas dia kalau di sekolah-sekolah ya? ada meeting kelas. Oh, iya. Kalau perseni itu antar sekolah, Oh, yang antar ya agak tinggi lagi. kecamatan. Ya, ketika di situ juara, langsung ada seleksi di PPLP. Nah di PPLP pun saya pernah 3 kali latihan langsung lari pulang. 3 kali latihan. Pulang lari, nggak ikut lagi. Kenapa gitu? Latihannya berat. Latihannya berat Itu sekali. itu langsung tekong Iya, Pak. iya. Jadi saya itu memang benar-benar belum terfokuskan untuk menjadi salah satu bidang yang mungkin sampai sekarang ini kalau misalkan saya pikirkan ini kan banyak orang tidak menyangka saya sudah seperti ini, artinya sudah langsung ke kancah internasional. Kan dulunya cuma hobi dan ternyata setelah saya tekuni ini ternyata bisa merubah hidup saya gitu. Sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah bisa menikmati yang tadinya hobi sekarang menjadi hobi lagi. Hobi yang dibayar ya. Ya. Kalau saya pribadi awalnya juga tetap karena hobi juga sih. Tapi seiring berjalannya waktu kepanggil ke PPLP, oke lah lanjut sampai kuliah. Akhirnya gara-gara sepak takraw saya terus terang gara-gara sepak takraw saya kuliah. Sampai sekarang ini gara-gara jadi seperti ini gara-gara sepak takraw juga. Ya Jadi hanya dari hobi, jadi hobi, masuk jadi kamp. jadi buat untuk penghasilan juga. Waduh. Jadi Kalau boleh tahu sekarang maksudnya penghasilan itu ya kayak untuk hari-hari. kasih latihan atau gimana? Kayak ada tarkam itu kan ada penghasilan iya, gitu kan. betul. Lumayan lah Atlet buat untuk takraw. keluarga. Artinya kita punya harga jual lah Iya, di harga jual di luar. Ayolah liga lah. Ayolah. Turnamen terbesar dulu. Langsung turnamen terbesar yang mungkin kalian pernah ikut dan khawatir juga pernah ikut. Atau kan ini satu klub ya? Ya. Oke. Yang pernah kalian ikuti lah turnamen apa itu kira-kira? Saya sampai dengan sekarang ini turnamen yang paling tertinggi saya ikuti itu Asian Games. Oke. Bahkan Asian Games di bulan kemarin kan di Cina. Alhamdulillah masih bisa gabung, masih bisa memperkuat timnas. Waduh. Dan
itu sangat luar biasa sekali dengan posisi umur sekarang ini kan. Oke. Jadi dengan mungkin badan juga udah bongsor, tetapi masih ada kepercayaan besar dari pengurus besar PBPSTI untuk gabung di timnas. Kemarin juga baru dari Mamuju, Sulawesi Barat, ikut Prapon. Oke. Alhamdulillah kami bisa lolos, bisa bawa tiket untuk ke PON Aceh nanti di tahun 2024. Kalau saya sendiri, saya PON 2016. Oh, Kemarin 2016 di 2016 di Jawa Barat. Jawa Barat. Sama-sama Pak Haji. Waduh. Dan terakhir kemarin juga ada di Sulawesi Barat sama-sama bersama Pak Haji. Cuman mungkin yang ini belum ya, sempat Iya. kayak Iya. tidak. Nah, kalau Katiar sendiri itu menurut Katiar turnamen paling besar atau turnamen Paling besar bergengsi di Indonesia. DP latihan itu bagaimana kalau Ya Allah. masuk turnamen begitu? Mau dijelaskan latihannya luar biasa sekali. Pokoknya habis sholat subuh lanjut latihan. Itu terbang-terbang terus ya? Tidak, masih jogging dulu. Untuk paginya fisik. Ketika masuk jam 7, istirahat jam 6, masuk jam 7, lanjut sama teknik sampai kadang jam 12. Pernah sampai tembus jam 1. Luar biasa. Terus sambung lagi dari jam setengah 4 sampai maghrib. Emang sama nih, ya atlet ya. Ya. Oke. Kalau Kak Halim bagaimana yang terakhir ini persiapan turnamen? Yang sekarang Iya, yang paling terbaru kemarin di Asian Games, Asian Games. maksudnya Apa ya latihannya, mungkin model latihannya seperti sebenarnya apa? kalau saya pribadi mungkin kalau merujuk ke yang sekarang ini ya, Iya. saya lebih menikmati apa saja yang dikasih sama pelatih. Kalau saya pribadi ya, tidak memikirkan berat ringannya latihan, tetapi saya lebih memilih untuk prosesnya seperti apa. Itu karena proses bagus pasti hasilnya akan bagus. Gitu. Nah, kalau mau dibandingkan latihan di daerah sama itu. latihan di nasional, antara 60-40 lebih berat daerah. Lebih berat daerah? Ya, lebih berat daerah ketimbang di timnas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita di sana itu seperti apa ya? Seperti makanan yang sudah disediakan, kita tinggal lahapin. Oh. Beda halnya di sini. Jadi kita latihan di daerah kenapa harus berat? Karena kita harus mencari porsi di sana. Mau cari porsi di nasional, biar bisa ikut gabung ke timnas. Jadi mau tidak mau kita harus konsekuensinya memang benar-benar digenjot habis di sini. Biar di sana kita merasa sebenarnya kalau bisa dikatakan juga latihannya itu sama beratnya. Hanya karena di sini lebih maintenance latihannya lebih padat, makanya di sana terasa ringan. Apalagi kalau di sana kan yang dilatih sudah ya yang sudah pintar makan lah, yang sudah tinggal situ makanan loh, kamu makan. Nah beda di sini lagi diarahkan, sana piring, sana gelas, cuci dulu begini-begini. Jadi kita di sini harus memang benar-benar terfokus. Gitu. Anda mungkin berangkat karena olahraga itu mungkin paling sering dekat dengan nasionalis kan. Ya. Maksudnya pemuda prestasi-prestasi yang bisa membawa nama harum negara bangsa ini. Nah, kalau menurut Kak Halim dan Kak Bahtiar ini, kita di Gorontalo itu apakah masih relevan ini Sumpah Pemuda? Maksudnya apakah masih apa ya? Masih relate dengan orang-orang para pemuda-pemuda yang ada di Gorontalo atau itu menurut kakak-kakak ini gimana? Kalau menurut pandangan saya sebenarnya masih relevan sebenarnya. Tetapi tergantung per individu masing-masing. Kalau saya tarik olahraga lagi, kalau saya tarik olahraga seperti saya ini kan, sebenarnya Sumpah Pemuda itu siapapun yang bisa bergerak bisa menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya bisa menggerakkan orang itu dalam hal yang tidak baik menjadi baik gitu. Bisa merubah situasi tempat itu
menjadi yang awalnya energinya kebanyakan yang positif, yang negatif bisa dirubah menjadi yang negatif itu. Contoh, saya ambil contoh ya di kalangan kehidupan saya. Saya itu kalau misalkan dengan teman-teman yang ada di kampung lah, di kampung. Mereka itu kan kebanyakan hanya ya begitu, hanya duduk seadanya. Ada mungkin yang ya mohon maaf, ada yang biasa yang mabuk-mabukan, ada juga yang fokusnya hanya main game. Sebenarnya kalau game itu kan sekarang juga kan ada pertandingannya, ada supportnya. Tapi kan kalau masalah untuk hanya nongkrong gitu, saya kan nggak ada gunanya kan. Jadi saya bikin satu metode di samping rumah itu. Saya atlet takraw nih. Saya bikin lapangan voli Kak, agar supaya Oke, atlet takraw tapi bikin poli. ya. Jadi Tidak bikin takraw. ya. Jadi nggak apa-apa ya saya kaitkan ya. Artinya ini menurut versi saya. Iya, Sumpah Pemuda menurut versi saya. Jadi mereka yang tadinya cara berpikirnya mungkin kebanyakan yang negatif, kan biasa kalau sudah ngumpul-ngumpul itu kan pasti ada yang suka gibah apa segala macam ya. Saya jadi di sebelah rumah itu saya bikin lapangan voli. Saya pikir tadi karena atlet takraw bikin takraw, lapangan takraw ternyata bikin voli. Jadi saya sudah berpikir saya mau bikin lapangan takraw, kebanyakan pasti ada yang tidak bisa main. Nah, pada waktu itu saya bikin lapangan voli. Saya bikin lapangan voli, saya ajak mereka. Yang tadinya mereka sukanya game, ada yang suka mabuk-mabukan. Dengan lapangan voli yang saya bikin itu, cara berpikirnya, bahkan cara hidupnya mereka itu berubah. Gitu. Jadi makna dari Sumpah Pemuda itu ketika kita bisa merubah sesuatu hal yang positif, yang negatif menjadi positif, itu. Dan itu saya bisa utarakan di 2 bulan kemarin sebelum saya berangkat, dan itu berubah drastis. Nah sekarang lapangan itu masih digunakan oleh mereka anak-anak muda di situ. Jadi maka mereka pun mensupport, ayo Kak, jadi kita di sini nanti bikin turnamen. Yang tadinya kita cuman main-main, kita bikin turnamen. Saya bilang oke, nanti kita bikin. Yang penting kalian bisa cinta dengan olahraga ini, karena olahraga ini bagian juga dari jiwa saya. Saya bilang gitu, ketika kita kalau bisa memelihara olahraga ini, pasti nasionalisme kita akan timbul. Nah, ketika saya utarakan itu, dan itu masuk di dalam relung kalbu mereka, bahkan mereka itu menimbulkan rasa cinta gitu. Mereka mulai mencintai olahraga itu. Nah, di situ maknanya dari Sumpah Pemuda. Kalau menurut Karim itu tadi. Batiar. Batiar. Sorry. Kak Batiar bagaimana? Kalau dari saya sendiri tidak jauh berbeda sama Kalim juga. Semua tergantung pada diri sendiri juga sih. Ketika dia kalau ingin memikirkan hal yang terbaik, insya Allah dia lain juga akan baik-baik juga. Kalau Kalim kan membuat lapangan. Ya. Tapi kalau saya tidak, saya kan sebagai posisi saya sebagai atlet, tapi di sisi lain juga saya pedagang ikan. Oke. Pedagang ikan. Jadi ketika ada sudah untung sedikit, saya pasti bagi-bagi. Saya bagi-bagi sampai supaya bisa kita semua di kompleks itu bisa ada rasa kebersamaan. Jadi dapat kadang biasa kalau di rumah bilang sama istri, bakar ikan dulu, panggil teman-teman lain, bisa ngumpul-ngumpul, bakar-bakar terus. Jadi terasa kebersamaannya itu ada. Saya pengen itu ada rasa kebersamaan. Jadi satu, karena di dalam diri itu rumah akan kokoh tak kalau tidak ada fondasi. Begitu juga kalau dalam pribadi. Jadi kayak ini takraw ini menyatukan ya? Iya. Maksudnya walaupun olahraga ini menyatukan. Iya. Karena warisan terbesar olahraga itu adalah persahabatan. Oke, yang terakhir, ngomong soal mimpi dan Sumpah Pemuda, itulah yang saya dan teman-teman Olam 35 rangkum. Masih banyak sekali komunitas yang ada di Gorontalo, masih banyak sekali pemuda yang ada di Gorontalo
punya bakat, punya prestasi, banyak sekali. Cuman mungkin tidak sempat kami tanya-tanya ataupun kami datangi langsung. Bukan berarti kami tidak datangi dan ini mohon maaf, tapi ini memang hanya gara-gara waktu produksi. Selebihnya kita akan ketemu lagi mungkin di topik-topik seru selanjutnya, mungkin dengan orang lain, tidak saya atau siapapun yang punya keresahan dan suara yang ingin dibahas. Nanti kita akan lihat. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ada yang bisa kalian jadikan sebagai bensin buat entah di komunitas kalian atau di tongkrongan mungkin, ataupun di sekitar kalian, kantoran mungkin dan lain-lain. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Ya seperti kata pepatah, kopi pertama hari ini. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, saya Bayu dari Proyek Suka-Suka. Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya Zulkifli Humola, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya Kombe Paski Gorontalo. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya Ado Paski Gorontalo, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Saya Abdul Halim Rajiu, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nama saya Bahtiar Yusuf, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa bangsa satu, Kami putra bangsa dan putri Indonesia Saya